video kali ini kita akan membahas Full Boruto episode 217 yang akan mimin animasikan melalui sebuah gambaran real dari manga Boruto. Episode ini akan berjudul Keputusan yang akan dirilis tanggal 26 September 2021 seperti biasa di hari Minggu. Awalnya mimin mengira judul animenya akan sama dengan judul pada manga, yaitu Baryon Mood, namun ternyata berbeda. Judulnya kali ini lebih mengambil keintisari dari peristiwa yang akan ada pada manga, karena Naruto akan mengambil sebuah keputusan yang amat berat. Oke, tidak perlu banyak bacot, langsung saja ke episodenya, di mana cerita diawali dengan Kawaki yang marah pada Amado karena masih tetap tenang walaupun kondisi Naruto dan yang lainnya berada dalam bahaya. Kawaki berkata, "Katakan bajingan," sambil mengangkat baju Amado. "Hei Kawaki," kata Shikamaru. Amado berkata, "Bocah, kenapa kau jadi sangat pemarah?" Kemudian Shikamaru berusaha menasihati Kawaki dan berkata, "Aku tak tahu kau kenapa, tapi tetaplah tenang, tidak ada gunanya memarahi dia." Kawaki menjawab, "Apa ini benar-benar rencana terbaik kita? Apa memang tidak ada jalan lain?" Tampak Sumire yang khawatir dan Amado tetap dengan pose santunya sambil merokok yang tidak diketahui mereknya itu. Amado lalu berkata, "Aku hanya membuat apa yang tampaknya akan menjadi pilihan terbaik yang tersedia bagiku pada saat itu. Sama seperti yang lain, yang penting adalah kau harus selalu siap untuk menerima apapun hasil dari pilihan itu. Karma yang sangat kau benci sudah hilang, yang juga memungkinkan untuk mengalahkan Ishiki. Tentu peluang Hokage dan temannya itu sangat kecil, tapi itu tidak merubah fakta kalau inilah satu-satunya kesempatan kita." Katasuke berkata, "Setuju, aku paham rasa kesalmu karena tidak bisa melakukan apapun, tapi mungkin ini pilihan terbaik bagimu untuk tetap tinggal di sini dan menunggu, Kawaki." Terlihat Kawaki yang hanya duduk terdiam. Kemudian Amado berkata pada Kawaki, "Apakah tidak keberdayaan yang membuatmu marah? Atau kesedihan karena kehilangan karma?" "Apa?" kata Kawaki dengan tatapan yang sinis. Amado berkata, "Sudahlah, lupakan." Lalu adegan kembali ke pertempuran. Terlihat Naruto yang sedang berlari mendekati titik pertempuran. Naruto berkata, "Sial, apa yang terjadi? Aku tidak merasakan cakra dan bukan cuma Ishiki. Aku bahkan tidak tahu di mana lokasi Boruto dan Sasuke. Aku rasa ini karena kubus itu. Sepertinya mereka memblokade kemampuan sensor Kurama." Ishiki memecah belah posisi mereka dengan kubus-kubus itu agar Naruto dan Sasuke tidak tahu posisinya satu sama lain. Lalu Kurama berkata, "Bajingan itu, dia melakukan taktik memecah belah. Apa rencanamu Naruto untuk melawan kekuatan dari dunia lain?" Naruto membalas, "Jujur, aku kehabisan ide, tapi aku adalah Hokage, melindungi desa dan semua orang lebih penting dari nyawaku. Jadi meski dia membunuhku dan cuma tersisa mayatku, aku akan terus melekat padanya dan tidak akan melepaskannya. Tidak sampai sisa hidupnya habis." "Cih, jadi tidak ada ya?" kata Kurama. Terlihat Naruto dan Kurama yang hanya terdiam. Lalu Kurama berkata lagi, "Naruto, apa kau benar-benar siap untuk mati?" Naruto menjawab sambil terus berlari, "Maaf Kurama, aku tak melihat pilihan lain saat ini." Kurama kemudian terdiam sejenak dan langsung berkata lagi dengan tatapan serius, "Mungkin ada sebuah jalan." "Sungguh?" kata Naruto. Kurama melanjutkan perkataannya, "Ini adalah lakukan atau mati. Hal terakhir yang bisa dilakukan. Hanya layak dicoba karena lagi pula kau sudah mengira akan terbunuh." Naruto berkata, "Hei, jika memang ada, kenapa tidak bilang sejak tadi? Karena kau akan mati, lakukan ini dan selesai sudah," kata Kurama. Terlihat Naruto hanya terdiam. Kurama melanjutkan perkataannya, "Tapi karena pada akhirnya kau akan dibunuh, ya ini bukan pilihan yang mudah, kau yang putuskan." Lalu panel kembali ke Ishiki yang sedang menginjak punggung Boruto. Ia berkata, "Kau akan diserap oleh Jubi dan mati. Demi menumbuhkan pohon dewa, tapi jangan putus asa. Pohon dewa juga akan menghabiskan semua kehidupan di planet ini. Jadi ini hanya masalah waktu kapan kau akan mati." Lalu tiba-tiba, boom! Naruto dengan cepat langsung menendang wajah Ishiki. Ishiki pun terpendur jauh ke belakang. Naruto mendekati Boruto dan berkata, "Boruto, kau baik-baik saja, bertahanlah." Boruto berkata, "Ayah, kau harus pergi, kau akan terbunuh." "Ayolah, aku ini adalah Hokage, jangan cemaskan aku," kata Naruto. Ishiki memotong pembicaraan dan berkata, "Kau harus dengarkan putramu, namun jika kau membocorkan lokasi Kawaki, aku akan rela memberikan kalian semua pergi sekarang." "Ayah!" teriak Boruto. Lalu Naruto meletakkan Boruto dan tegak berdiri menghadap Ishiki dan berkata, "Kurama, aku siap." "Kau yakin?" kata Kurama. Naruto membalas, "Aku sudah menyiapkan ini sejak dulu, tidak, bahkan sejak aku memutuskan ingin menjadi Hokage." Kurama lalu menutupkan kedua tangannya tampak mengeluarkan kekuatan besar, dan boom, kepulan asap tercipta menutupi tubuh Naruto. Boruto, Sasuke, dan Ishiki terlihat melihat ke arah kepulan asap itu. Lalu muncul Naruto dengan bentuk dan mode baru yang belum pernah ia perlihatkan selama ini. Boruto, Sasuke, dan Ishiki tampak terkejut. Sasuke berkata, "Itu Naruto. Ada apa dengan cakranya?" kata Ishiki. Terlihat bentuk wajah Naruto yang berubah serta motif-motif yang menggaris hitam di sekitar matanya.
Kemudian tampak Ishiki terkejut melihat perubahan bentuk Naruto dari kejauhan. Mata Naruto sudah berubah seperti mata Kurama dan juga diselimuti dengan sebuah jubah berekor Kyuubi berjumlah 9. Ishiki berkata, bagaimana bisa dia masih memiliki kartu andalan? Kenapa tidak dia gunakan dari tadi? Dan Sasuke berkata, cakra yang dahsyat, dia tidak pernah bilang memiliki kekuatan sebesar ini. Apa ini? Kemudian Boruto hanya terdiam melihat ayah yang dari belakangnya sudah berubah wujud. Lalu Kurama berkata, layaknya seperti fusi nuklir, prinsipnya mirip dengan bagaimana matahari menghasilkan energi. Fusi nuklir, apa itu, kata Naruto. Kurama membalas, lupakan teori, itu tidaklah penting. Cakraku dan cakramu berfungsi sebagai kernel untuk menghasilkan jenis energi baru yang sama sekali berbeda, itu saja. Naruto lalu berkata, terdengar sederhana, tapi apanya yang berbeda dari mode Kurama dan mode Rikudo? Kurama menjawab, oh ini berbeda, baiklah mulai dari akarnya. Mode lainnya melibatkan pengambilan cakra yang kau peroleh dari tempat lain dan hanya menggunakannya, tapi ini adalah binatang buas yang berbeda sebagai bahan mentah untuk menciptakan energi baru. Cakraku dan milikmu dikonsumsi sampai salah satu atau kedua hidup kita lenyap. Dengar, jangan lakukan pergerakan sia-sia, bebaskan dari pikiran yang tidak berguna. Itu adalah trik untuk terus mempertahankan mode Baryon selama mungkin. Kemudian situasi area pertempuran tampak menegangkan. Pandangan Ishiki, Sasuke, dan Boruto tertuju pada Naruto. Ishiki berkata, aku tak peduli, awasi sekitarmu, dan langsung melesat cepat ke arah Naruto. Namun dengan mudahnya Naruto menghindar dan langsung memberikan serangan sikunya pada Ishiki. Ishiki pun tersungkur ke tanah. Sasuke terkejut melihat kecepatan Naruto. Ishiki yang tersungkur langsung bangun dan berlari ke arah Naruto, di mana Ishiki menyerang Naruto dengan cakranya dari belakang, namun cakran Ishiki tidak berhasil mengenai Naruto sama sekali. Ishiki lalu mencoba menendang Naruto dengan kakinya sambil berkata, jangan kesana kemari. Namun dengan mudah Naruto menghindarinya dan justru memukul balik Ishiki ke arah wajahnya. Ishiki pun terpundur ke belakang sambil mengelap wajahnya. Naruto tetap dengan posisi siap untuk menyerang. Sasuke lalu berkata, tidak bisa dipercaya, mereka seimbang. Tidak, Naruto unggul. Boruto yang melihat pertarungan hanya bisa terdiam saja. Ishiki lalu menggunakan jutsunya mengeluarkan kubus-kubus raksasa dan berniat menjatuhkannya tepat di atas kepala Naruto. Namun dengan mode Baryon, Naruto dengan mudah menahan kubus-kubus tersebut di atas kepalanya. Boruto yang berada dekat Naruto hampir tertimpa kubus-kubus itu, namun dengan gesit Sasuke berlari menyelamatkan Boruto. Lalu salah satu kubus yang ditahan Naruto mampu ia lemparkan dengan mudah ke arah Ishiki. Ishiki pun langsung melompat ke atas, tapi dengan kecepatan super. Saat Ishiki melompat, Naruto tepat berada di belakang Ishiki, langsung menendang Ishiki dari atas. Ishiki pun terhempas kuat ke tanah. Ishiki mulai kesal langsung berlari lagi mendekat ke arah Naruto. Mereka berdua beradu pukulan dan tendangan. Yang terlihat Naruto lebih unggul dari Ishiki karena pukulan dan tendangan keras Naruto berhasil membuat Ishiki terpundur jauh ke belakang. Lalu Ishiki mengeluarkan batangan-batangan besi hitam miliknya ke arah Naruto. Namun dengan sangat mudah Naruto menangkap batangan-batangan besi hitam itu dengan tangannya. Sasuke yang melihat adegan tersebut sangat tidak percaya dan berkata, dia bisa menghentikan batang-batang yang super cepat itu. Tak bisa dipercaya, aku bahkan hampir tidak bisa mengikutinya dengan Sharingan. Ishiki dengan begitu kaget berkata, tidak mungkin, mustahil, bagaimana bisa kekuatannya meningkat drastis secepat ini. Lalu tampak Naruto yang tetap tenang berdiri tegak menatap Ishiki. Padahal kembali ke tempat persembunyian, terlihat Kawaki duduk yang sedang termenung. Amado lalu bertanya, tangan palsu itu bekerja dengan cakra kan? Namun Kawaki hanya berdiam saja, tak menjawab satu kata pun. Rasanya cukup sulit untuk menemukan yang cocok, kau beruntung, kata Amado. Lalu kata Sasuke berkata, yang awalnya dibuat untuk digunakan Nana Daime, jadi itu hanya merespon cakranya. Apa? Kata Amado. Kata Sasuke melanjutkan perkataannya, Nana Daime telah membagi cakranya dengan Kawaki agar tangan itu berfungsi sepanjang waktu. Dia pada dasarnya terus-menerus menguleni cakra. Tak disangka, apa tidak akan ada akhir dari kemurahan hatinya, kata Amado. Sumire lalu berkata, apa kau bisa mengembalikan tangan kanannya, Tuan Amado? Tentu saja bisa, itu akan jadi tugas pertamaku setelah ini semua selesai. Dia akan menjalani pemeriksaan, kata Amado. Tiba-tiba tangan buatan Kawaki bergerak. Hah? Kata Kawaki. Shikamaru berkata, ada apa? Terjadi sesuatu. Ini, cakra Nana Daime melemah, kata Kawaki sambil memandangi tangan buatannya. Padahal kembali ke medan pertempuran, terlihat Naruto yang mulai merasakan efek dari pemakaian Baryon Mode. Dirinya terduduk dan terlihat mulai melemah. Apa yang terjadi? Cakra yang menurun dengan cepat, kata Sasuke. Boruto yang masih sadar berkata, ayah, seluruh tubuhku sakit. Sial, aku tidak bisa tetap terjaga. Boruto pun pingsan karena tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa akibat tangan yang dipatahkan Ishiki. Naruto berkata, sial, harga dari energinya lebih tinggi dari yang kuduga. Kurasa waktuku tidak banyak lagi. Ishiki memperhatikan Naruto berkata sambil mendekat, begitu ya.
peningkatan drastis dalam kemampuan dan kekuatanmu oleh perjudian pengorbanan yang memperpendek umur. Maaf saja, sepertinya taruhanmu kalah, Uzumaki Naruto.